Melihat tasrifnya fi'il salim, fi'il mahmuz, sudah fi'il mudha'af, sudah juga. Sekarang kita contoh tasrif fi'il ajwaf. Apa itu fi'il ajwaf? Siapa yang masih ingat? Fi'il yang ain, fi'ilnya adalah huruf illa. Itu namanya fi'il ajwaf. Ain fi'ilnya waw atau ya atau alif. Contoh tasrifnya dan contoh ini antum wakilkan yang lain. Yang penting wazannya fa'ala yaf'ulu. Ingat ya. Contoh di sini ini untuk fa'ala yaf'ulu. Jadi kalau ada fi'il ajwaf yang berwazan fa'ala yaf'ulu di sini. Paham kan? Jelas ini. Ini contohnya. Saya contohkan cuma satu bentuk tasrif. Yang lainnya ikutkan persis, tidak ada bedanya. Dan ingat, fi'il ajwaf masdarnya ada dua, yaitu bisa fa'lan atau fi'alan yang kita pelajari sebelumnya. Anda paham kan? Jadi langsung fa'lan atau fi'alan. Anggaplah antum pilih satu, fa'lan. Paham kan? Itu masdarnya. Lihat tasrifnya, qala yaqulu qaulan, qailun makulun kul, la takul, makolun makolun mikolun kila yuqalu. Ini semua bermasalah. Lihat, kan wazannya fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun uf'ul, la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun fi'ila yuf'alu. Contohnya tasrif ajwaf, qala yaqulu qaulan. Kalau qaulan mending, tidak ada perubahan kan? Qala yaqulu qaulan, qailun. Ini lagi hamzanya dari mana? Paham kan? Ini masalah. Makulun. Sementara isi maf'ul di timbangannya apa? Maf'ulun. Nah, ini masalah. Kul, masalah. La takul, masalah. Makolun, makolun, masalah. Mikolun, masalah. Kila, masalah. Karena wazan di wazannya fu'ila. Dia di sini apa? Kila. Ada masalah. Yuqalu, masalah. Karena di wazannya apa? Yuf'alu. Ini fi'il ajwaf penuh dengan masalah di dalam kehidupannya. Cuman kita lihat apa masalahnya. Iya. Jadi yang pertama adalah qala. Qala. Paham kan? Sementara wazannya apa? Fa'ala. Paham? Karena masdarnya qaul, berarti alif itu aslinya siapa? Wow. Berarti ini aslinya qawala. Paham? Pertanyaannya kenapa jadi alif? Itu pernah lewat ceritanya. Yaitu ada waw berharokat, sebelumnya fathah, maka dia diubah menjadi alif, maka jadilah qala. Itu dia. Jadi asalnya qawala. Kemudian karena wawnya berharokat, yaitu waw, sebelumnya fathah, maka waw harus diubah menjadi alif. Jadilah qala. Dipahami ini? Wazannya tetap fa'ala. Karena qala ini sebenarnya ini ada fathahnya di alif. Cuman alif kan tidak boleh menerima harokat. Dipahami ini? Jelas? Ya, selanjutnya ya, apa? Nah, yaqulu. Sementara wazannya apa? Hah? Yaqulu. Sama enggak? Sama enggak? Berarti ada masalah. Kan begitu? Yaqulu supaya sama wazannya berarti aslinya apa? Begitu dia. Yaqulu itu asalnya. Paham ini? Kemudian kenapa bisa jadi yaqulu? Yaitu dipindahkan harokat waw ini ke qaf. Apa alasannya? Yaitu ada huruf sahih sukun. Sementara setelahnya ada huruf apa? Illa berharokat. Maka dipindahkan. Paham? Maka jadilah apa? Yaqulu. Jelas ini? Paham ya? Wazannya tetap yaqulu. Karena perpindahan harokat tidak berpengaruh pada wazan. Yang berpengaruh itu kalau huruf yang pindah atau hilang. Paham ini? Kalau harokat tidak berpengaruh. Karena kaidah dalam perubahan itu ilal ibdal, pergantian huruf atau perpindahan harokat tidak berpengaruh pada wazan.
Yang berpengaruh itu kalau hurufnya dipindah. Paham ini? Kalau hurufnya apa? Dipindah. Iya. Terus setelahnya? Nah, qaulan. Ada masalah? Ada? Tidak ada. Karena sewazan juga. Apa wazannya? Fa'lan. Berarti tidak ada masalah. Ya kan? Sekarang berikutnya apa? Ilun. Ada masalah? Ada. Coba. Qatala. Coba buat. Qatala fi'il salim. Isim fa'ilnya. Qatala. Paham maksudnya? Antum qatala yaqtulu qatlan. Qatilun. Coba buat susunannya sampai di situ. Jangan langsung isim fa'il. Coba ulang. Qatala. Nasoro. Berarti sudah paham ya pecahannya? Sekarang langsung buat isim fa'il. Langsung buat saja dulu isim fa'ilnya. Kataba. Kharaja. Qawala. Paham gak itu? Itu dulu. Ulang. Kataba. Doroba. Apa doroba yadrubu? Bukan. Ini doroba yadribu. Paham? Kita carinya fa'ala yaf'ulu. Jadi kataba. Kharaja. Qawala. Jadi ini yang antum buat. Jangan buat kola. Karena antum akan bingung kalau buat apa? Kola. Buatnya apa? Qawala. Yang aslinya. Supaya ditahu dari mana itu hamzah. Jadi jangan langsung itu kola yang dibuat. Pasti antum bingung. Buatnya yang aslinya sebelum diubah menjadi alif. Paham? Jadi jadinya apa? Qawala. Jadi ini wazannya fa'ilun. Ini wazannya apa? Fa'ilun. Paham? Berarti ini qawala. Qawilun. Gini aslinya. Qawilun. Kemudian dia kena qaedah. Kalau ada waw terletak setelah alif tambahan. Saya ulangi. Kalau ada waw terletak setelah alif tambahan. Ini nih. Qawilun alif tambahan. Tambahan. Kalau ada waw terletak setelah alif tambahan, mau dia di tengah, bahkan nanti di akhir. Pokoknya kalau ada waw terletak setelah alif tambahan, maka wawnya diubah menjadi hamzah. Itu sudah kaidah. Paham kaidahnya itu? Saya ulangi, ada di buku juga. Ya, tapi perhatian di Bapak. Kalau ada waw terletak setelah alif tambahan, paham ini? Maka wawnya diubah menjadi apa? Hamzah. Inilah kenapa jadi qawilun. Ubah wawnya menjadi hamzah. Jadinya itu dia dari situ. Paham gak ini? Semua yang waw huruf tengahnya ubah menjadi hamzah ketika ditasrif. Coba. Sonayasunu saunan. Sonayasunu saunan. Sama yasumu sauman. Sama. Sama yasumu sauman. Antum bisa pahami? Jelas berarti? Begitu tasrifnya. Ini hanya sekedar contoh perubahan. Ada masalah? Jadi nanti itu masalahnya kalau hafal wazan, sulit antum pikirkan ini. Dari mana lagi ini hamzah? Tadi tidak ada, dia ada lagi. Anda paham? Tapi ini pakai kaidah. Jelas? Jelas ini? Siapa belum paham? Tidak ada. Alhamdulillah. Berikutnya lagi. Teruskan. Apa berikutnya? Setelah qailun. Apa? Makulun. Wazannya?
ini masalah. Maf'ulun, 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 makulun. Sama? Sama? Hah? Coba. Kotala, buat isi maf'ul. Kotala. Kotala. Kataba. Khoroja. Kowala. 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 Hah? Berarti itu aslinya. Itu tujuannya. Jadi jangan langsung yang sakit. Yang sehat-sehat dulu. Kalau sehatnya lancar, otomatis yang sakit ditahu. Paham? Jadi makwulun. Makwulun. Itu aslinya. Apa bahasanya makwulun? Ini dia. Paham kan? Jelas ini. Setelah itu ada huruf sahih sukun. Sementara setelahnya ada huruf yang berharokat, huruf illah, maka dipindahkan. Jadinya makulun. Setelah itu ketemu dua huruf sakit, dua huruf sukun, sama-sama sakit. Terserah mau hilang yang mana. Ada mengatakan hilang yang pertama karena dia yang pertama kali didapat. Ada mengatakan hilang yang kedua karena dia hanya tambahan. Seperti maktulun. Kan hurufnya itu tambahan. Terserah manapun yang hilang. Yang penting hilang. Karena sama-sama sakit. Ya kan? Maka hilang salah satu wawunya. Apa jadinya? Apa jadinya? Apa jadinya? Itu dia. Itu ceritanya. Coba buat isim maf'ul. Sona yasunu saunan soinun. Apa? Sona. Kenapa mah? Sona. Apa? Apa? Sama yasumu sauman saimun. Apa? Jelas berarti? Siapa yang belum jelas? Yakin? Yakin betul-betul? Baidin? Jelas? Setelahnya lagi. Setelahnya lagi. Setelahnya lagi. Siapa lagi setelahnya? Apa? Ini juga. Kul. Ya? Kul. Kul. Paham kan? Iya. Namanya fil amr itu dibuat dari mana? Apa tadi fil mudhari'nya? Apa fil mudhari'nya tadi? Ini mudah ya. Yakulu. Kan begitu kan? Yakulu. Proses. Hapus huruf mudhari'. Terus. Tambah alif. Kenapa? Sudah punya harokat. Berarti tidak perlu tambah alif. Jangan langsung tambah. Butuh nggak? Kalau nggak butuh, ngapain tambah? Betul nggak? Betul. Tambah atau tidak? Tidak. Tidak. Jadinya? Disukun. Setelah itu karena dia sohi akhir maka di... Iya kan? Jadinya? Kul. Belum jadi kul. Baru apa? Kul. Kul. Setelah itu? Ketemu dua huruf sukun. Satu sakit, satu sehat. Maka otomatis yang hilang yang sakit. Jadinya? Kul. Itulah ceritanya kenapa kul. Jadi itu tidak ada di tasrif itu. Sementara di wazannya apa? Uf'ul. Bingung lagi. Iya kan? Karena tidak uf'ul. Jelas ini? Tapi kan kaidah dipahami ini. Kul terus. La. Nah, kalau la takul ini kan hanya fil apa? Fil nahi. Namanya dia ini kan asalnya fil mudhari. Fil mudhari yang dijazam. Berarti kan asalnya ini yakulu. Yakulu. Kan tulis saja dulu. Yakulu. Yakulu. Cuma bedanya di sini pakai ta kan?
yakulu. Masuk alat jazm. Jazm coba ini. La yakul. Kan sohi air, sukun. Setelah itu ketemu dua sukun, huruf sohi dan sakit. Hilang huruf. Jadinya la yakul. Di tasrif ya ta. Karena biasanya orang kalau larang itu orang di hadapannya kamu. Paham? Tapi bisa ya, tidak ada masalah. Kan yang penting huruf fi'il mudhari yang dijazm. Paham kan? Jelas ini? Sudah paham ini? Terus setelahnya. Makolun. Apa? Nah, ini juga masalah. Makolun. 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 Apa wazannya? Hah? Kan wazannya maf'alun. Maf'alun. Coba. Kotala. Kotala. Buat kotala. Kotala. Kataba. Kataba. Khoroja. Khoroja. Kowala. Kowala. Berarti asalnya makolun adalah itu dia, makwalun. Makwalun. Setelah itu yang beda asalnya dulu. Setelah itu ada huruf qaf sahih sukun, sementara setelahnya ada waw berharokat, maka dipindahkan jadinya apa jadinya? Makaulun. Makaulun. Fathah cocok dengan siapa? Fathah cocok dengan siapa? Alif. Maka waw diubah menjadi alif. Jadilah makolun. Makolun. Ya kan? Sekarang setelahnya lagi mikolun. Mikolun. Isim alat ini. Alat untuk berbicara. Mik tuh. Kan mikolun. Mikolun. Sekarang wazannya kan mif'alun. Coba kataba. Kataba. Khoroja. Khoroja. Alat untuk keluar. Mikrojun. Ya kan? Nasoro. Nasoro. Kobala. 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 Hah? Yakin? Alhamdulillah. Mikwalun. Itu aslinya. Jadi aslinya mikwalun. Ceritanya sama. Waw berharokat. Sebelumnya sukun sohi. Maka dipindahkan. Ya kan? Jadinya mikaulun. Mikaulun. Setelah itu fathah cocok dengan siapa? Alif. Jadinya terus setelahnya lagi. Setelahnya lagi. Apa? Kila. Ini masalah. Kila. Sabar ya, banyak masalah dia. Kila. Masalah besar masalahnya. Nih, coba kotala buat fi'il madhi majhul. Dhamma pertama sebelum terakhir di kasroh. Kotala. Kotala. Nasoro. Nasoro. Kataba. Kataba. Khoroja. Kobala. Kobala. Berarti ini aslinya? Kuwila. Kuwila. Paham ini? Berat berpindah dari dhamma ke kasroh. Berat enggak? Berat. Kuwila. Dari yang paling atas langsung paling rendah. Kan ini harokat ini kan seperti tangga. Paling bawah kasroh, di tengah ini fathah, paling atas dhamma. Gimana kalau antum dari tangga paling atas langsung ke bawah? Berat enggak? Berat kan? Syukur kalau enggak patah kakinya. Iya kan? Ya daripada berat lebih baik dihilangkan. Maka dihilangkanlah dhamma ini. Gitu. Dah? Paham cerita hilangnya? Karena berat untuk berpindah dari dhamma ke mana? Ke kasroh. Paham ini? Khusus huruf illah. Kalau huruf sehat tidak ada masalah. Kutiba, kutila, nusiro.
Tidak ada masalah. Ini orang masalah sudah sakit, kasihan, diberat-beratkan lagi. Anda paham ini? Itu namanya khayalan ulama sorof. Paham gak ini kan? Jadi berat domat gini. Untuk berpindah ke mana? Ke kasro. Akhirnya dihilangkan. Paham? Tapi ternyata hilang. Ada lagi masalahnya. Dia sukun, huruf sehat. Sementara sebelumnya ada huruf sohi, huruf ilah berharokat. Apa kaidahnya? Dipindahkanlah. Pindahkan kasro ke mana? Ke kof. Jadinya kiula. Kiula. Kasro cocok dengan ya. Akhirnya waw diubah menjadi ya. Jadilah ki. Itu dia. Jadi kola berkata, bila dikatakan, kan itu fi'il majhul yang sudah diproses dengan perjalanan yang panjang, naik gunung, turun gunung, nyebrang pulau. Iya. Dipahami ini kan? Paham ini? Yakin. Coba buat. Soma. Soma itu langsung ini otomatis. Begitu memang majhulnya. Kan soma berpuasa. Kalau telah dipuasakan, soma, sama. Kalau sama dijual, menjual. Kalau sima dijual. Paham gak ini? Coba, sama, sona. Ya, jelas. Aman. Jelas ini? Satu lagi. Masih ada satu lagi. Ini tidak terlalu parah. Yuqalu. Coba nasoro fil mudhari'nya apa? Yansuru. Buat majhul. Yansuru. Yaktubu. Yakruju. Sekarang yakwulu. Itu aslinya. Yuk. Nah, kan begitu. Doma pertama kata sebelum akhir. Ceritanya sama. Pokoknya cerita itu lama-lama antum hafal. Saya juga tidak pernah hafal dulu. Saya cuma paham. Setelah itu dihafal. Iya. Iya kan? Kasih banyak korban. Itu akan dihafal. Iya. Lihat. Jadi yukwalu. Ya otomatis. Kalau ada huruf sehat, sukun, terus setelahnya ada huruf sohi, huruf sakit, berharokat, pindah otomatis. Jadinya, kalau dikasih jadi. Ya. Apa? Yuqaulu. Setelah itu fathah cocok dengan alif, maka mau diganti menjadi alif. Jadilah yuqalu, sedang diucapkan, sedang dikatakan atau akan dikatakan. Begitu karena fi'il mudhari majhul. Paham ini? Paham? Mas tambah? Itu dulu. Iya. Nah, berarti sudah dulu. Bacanya nanti ya. Bacanya nanti sekaligus ya. Yang penting paham dulu ini yang di tabelnya. Sebenarnya Ana sudah ceritakan semua di situ. Ana sudah ceritakan semua. Paham kan? Sebenarnya tadinya ini tuh tidak ada cerita. Karena saya cuma mau praktekkan tasrifnya. Tapi setelah itu, saya pernah dipanggil sama Ustaz Hedir. Beliau bilang, ini madun. Kenapa begitu? Kan Ustaz Hedir biasa ngajar amsilah tasrifiyah. Jadi beliau bertanya, dia panggil saya di mejanya, kenapa ini madun? Apa yang terjadi sampai jadi madun begitu? Sama dengan qailun. Kenapa jadi qailun? Maka ditambahlah ceritanya supaya dipahami kenapa. Jadi bukan hanya sekedar tasrif, tapi ditahu kenapa jadi begitu. Anda paham kan? Jadi begitu, ini buku jadi disusun sesuai dengan perjalanan ini. Belajar, sampai sekarang ini begini jadinya. Paham kan? Jelas kan? Alhamdulillah. Jadi kalau antum dapat mudah pahaminya,
Bukan karena saya, karena sudah berubah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyaknya usulan, masukan. Karena ini sebelum saya ke Yaman, diajar lagi di Yaman, pulang lagi diajar. Sudah lama, tapi sekarang baru begini. Iya, dari tipis sampai tebal. Iya. Paham antum kan? Jadi kalau antum muda sekarang bukan karena saya, karena ini sudah melalui banyak. Sudah naik gunung, nyebrang pulau. Sudah banyak dilalui. Nah, alhamdulillah. Makanya nanti antum ajar buku saya. Tidak, kalau tidak mau jangan. Iya, alhamdulillah. Sudah dulu kan? Alhamdulillah. Bercanda saja itu. Jangan anggap. Iya.